Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan. Tuhan Allah namamu,
Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan menyertai saudara. dan beserta saudara juga. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya pada karya penyelamatan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kepercayaan itu tentu terjadi setelah pengikut Kristus merasakan dan mengalami pengampunan dosa atas dirinya. Kepercayaan ini mengandung konsekuensi adanya amanat yang harus diemban oleh para pengikut Kristus. Amanat itu adalah menjadi saksi atas apa yang dipercayai tersebut. Mewujudkan amanat sebagai saksi ini membutuhkan pertobatan sebagai perubahan arah hidup. Mulai dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, menjadi kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami, sungguh kami ucap syukur atas belas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa sepanjang hari ini Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami mengakui dosa-dosa kami ini ya Tuhan. Kami seringkali lupa dan terkadang bahwa seringkali kami juga melanggar akan firman Tuhan. Kami juga terkadang sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik terhadap sesama kami manusia, terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan akan dosa-dosa dan kesalahan kami ini, dan layakkanlah kami untuk menghadap kehadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Kang
nadyan dosaku agung, ing Gusti wis lebur. Duh Gusti pamarta, mung kuasa paduka ingkang saged nuwari kawula saking dosa. Sang Kristus Gusti menebus yakti, nadyan dosaku agung, ing Gusti wis lebur. Ngen kula nyuwun kang dados landesan tetelapet kawula, nggih namung sepatuko. Sang Kristus Gusti panebus yakti, nadyan dosaku agung, ing Gusti wis lebur. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan kita karena kasih-Nya, marilah kita mengasihi dan hidup dalam damai dengan setiap orang, dengan menyanyikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus beserta
tiba saatnya untuk kita mendengarkan sabda. Mari jemaat, keluarga-keluarga Kristus, kita tunduk hati, tunduk kepala, masuk dalam doa epiklese. Kita berdoa. Tarik kami lebih kuat lagi Tuhan untuk menjadi saksi-saksi dari kebangkitan-Mu. Kami rindu Engkau saja yang membawa pertobatan itu lebih kuat lagi. Dengan memaknai firman-Mu, sabda-Mu, dan meneladani akan seluruh ketaatan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah lebih hebat lagi dan biarlah kami mampu untuk masuk di dalam pengorbanan dan kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu. Dan dengan penuh sukacita kami membagikan, mewartakan akan kebangkitan dan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terambil dari Injil Lukas. Lukas 24, ayatnya yang ke-36 sampai 48. Lukas 24, ayat 36 sampai 48. Izinkan saya membacakannya. Lukas 24, 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini bagian kita yang terakhir, saudara. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang sungguh-sungguh memelihara dengan melakukannya di keseharian dengan nyata. Hosiana.
Bagian ini sebetulnya terambil dari 3 pengungkapan atau penyingkapan akan kebangkitan Yesus oleh dirinya sendiri. Coba kita lihat 3 peristiwa yang sudah sangat kita kenal ini. Yang pertama tentu kita tahu dan kita ulangi lagi, ketika perempuan-perempuan, ibu-ibu yang kudus, yang sungguh mengasihi dan dikasih oleh Tuhan itu datang pagi-pagi buta ke kubur Yesus. Mereka nggak bisa bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat itu yang berkata, kamu nggak ingat bahwa dia sudah pernah bersabda, berfirman, berpesan bahwa aku akan bangkit. Dia tidak ada di sini. Lalu peristiwa yang berikutnya adalah perjalanan 2 murid Yesus ke Emmaus. Tiba-tiba jadi 3 orang. Nah, tamu yang tidak diundang yang ketiga ini siapa Bapak Ibu? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Baru sadar ketika mendekati kampung Emmaus itu. 7 mil, Yerusalem, Emmaus. Tadinya bete, tadinya muram dalam tulisan Alkitab. Lalu jadi dipulihkan bersemangat. Balik 7 mil lagi kurang lebih. Tapi kali ini dengan sukacita. Nah, bagian kita sekarang adalah yang ketiga. Jadi setelah kepada ibu-ibu, para perempuan, kemudian 2 murid yang ke Emmaus. Nah, sekaranglah kepada semua murid-murid. Pembicaraan kali itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut catatan biblika dan tafsiran, adalah berbicara tentang yang pertama dan kedua, khususnya yang kedua. Jadi mereka lagi ngobrol, gitu ya. Lagi, itu loh, benar waktu itu, ibu-ibu komisi wanita gitu ya, sedang sepakat untuk datang ke kubur Yesus. Lalu mereka tadinya mau memberikan bunga supaya harum di jenazah beliau, tapi kemudian kuburnya kosong, sudah bangkit. Dan kemudian yang kedua, iya betul juga, gitu ya, kira-kira ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemarin juga tuh si Kleopas sama satu lagi teman kita, mereka bertemu dengan Yesus, dengan Rabuni, dengan guru kita. Lagi asik-asiknya mereka ngomong begitu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, guru dan Tuhan itu, Tuhan dan Juru Selamat kita semua, dia tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Kira-kira bagaimana kalau kita mengalaminya? Lagi asik-asik ngobrolin orang itu, ya semi-semi ngegosipin si A begitu. Tiba-tiba si A tanpa suara, tanpa apa, datang di tengah-tengah kita. Apalagi dia orang yang sangat kita hormati. Apalagi dia orang yang sangat kita sayangi. Apalagi dia orang yang sangat kita kagumi. Pastilah kita begitu riang sukacita, tetapi juga bingung. Dan ini yang dialami sebetulnya. Jadi kalau dikatakan ketakutan, saya pikir kita bisa maknai itu sebagai sesuatu yang manusiawi, kan? Sangat manusiawi. Dan Alkitab jelas tadi mengatakan bahwa mereka menyangka melihat hantu. Masih ingat peristiwa ketika Tuhan berjalan di atas air, sama juga begitu. Ya, hantu kalau dibolak-balik. Anda mengerti maksud saya? Jadi refleksinya, kalau kita orang percaya, kita akan mudah kalau tidak benar-benar terus bertumbuh di dalam pertobatan, mau balik sama Tuhan, taat. Tuhan bisa kita pandang menjadi hantu. Coba lihat ayat 45.
45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti. Perhatikan di sini. Ada kata membuka, berarti ada yang tertutup tadinya. Itu yang terjadi di peristiwa pertama, plot pertama tadi. Malaikat-malaikat membukakan kepada para perempuan, ibu-ibu. Plot yang kedua, peristiwa kedua orang yang berjalan ke Emmaus. Bahkan 7 mil, bayangkan 7 mil, sekitar 7 mil, itu berarti kan 7 kilometer lebih, 8 berapa, dikali 2 itu ya, bisa. Karena bolak-balik lagi, baru mereka dibukakan, terbuka mata hati. Dan yang lebih hebat adalah teks bacaan kali ini. Sehingga mereka, jadi bukan hanya beberapa perempuan, tidak hanya 1-2 gender atau jenis kelamin. Jadi tidak hanya berjumlah yang sedikit, 2 saja, walaupun Tuhan kerap mengutus murid-murid berdua-berdua. Tetapi kali ini dikatakan mereka, Anda dan saya juga di dalamnya. Ya, saya langsung aja mengajak ini. Kita mengerti kitab suci. Untuk apa? Pertama, bertobat. Bapak Ibu sekarang lagi ramai untuk vaksin. Saya tidak akan sampai menekan bertanya, sudah vaksin belum? Sudah vaksin belum? Tidak. Tapi bahayanya, mari lihat ini, perhatikan. Kita orang Kristen pun, kalau mau jujur, walaupun mungkin tidak terucap, selalu seperti persaingan. Oh, itu teman saya udah divaksin, kok saya belum? Atau sebaliknya, kalau kita sudah duluan vaksin, masih ingat kan? Kita bilang, saya udah vaksin dong. Tidak apa-apa ditampilkan gambarnya, tidak apa-apa ditulis di chat, di WA begitu, di WA grup, apalagi WA grup keluarga besar, WA grup alumni, WA grup rohkris, apapun istilah itu. Silakan, monggo. Tapi kalau itu terus yang menjadi bagian hidup kita, hati-hati. Lama-lama kita mengatakan orang lain ya lebih belakangan, lebih tidak atau kurang pantas daripada diri kita sendiri. Oh, saya sudah, ya saya juga sudah. Wow, di ngegas lagi kalau anak sekarang bilang, ngegas lagi. Kamu nomor urut berapa waktu itu? Oh, saya 1320. Wah, gitu ya. Oh, saya dong 25 saya nomor urut. Buat apa? Anda mengerti apa yang sedang saya katakan? Ini sebagai satu indikasi saja. Mari masuk dalam hati dirimu, lebih rendah hati. Yang penting kita boleh divaksin dan kita bersyukur. Dan ingat, masih ada mungkin yang belum vaksin di antara yang mendengar dan membaca tulisanmu. Dan ada memang yang orang-orang, Bapak Ibu kita tahu bersama, yang memang oleh dokter tidak boleh, tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksin karena ketentuan tertentu, ada sakit penyakit, ada macam-macam yang bisa mengganggu kesehatan dan kestabilan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian kita adalah untuk merendahkan hati, tertujunya kepada Tuhan. Minta Tuhan saja yang boleh mentahirkan kita, memurnikan kita, sehingga ada pengampunan dosa. Coba lihat 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, jadi setelah rentetan tadi, dan lagi, dalam namanya berita tentang 1. Pertobatan, dan 2. Pengampunan dosa. Sekali lagi saya ulang, perhatikan. Berita tentang pertobatan dan apa Bapak Ibu? Pengampunan dosa. Sekali lagi perhatikan, ini karena kunci dari bagian awal ini. Berita, ya, news, viral yang harusnya diberitakan. Viral yang harus ada adalah pertobatan.
pertobatan, dan pengampunan dosa. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Jadi salib adalah untuk adanya pengampunan dosa. Salib adalah adanya untuk pertobatan. Bukan yang lain. Bukan untuk mengatakan, oh saya Kristen, oh saya seperti lambang salib adalah lambang plus, saya ini hebat. Kita harus bertumbuh. Kita harus terus berakar dan berbuah. Ya. Tapi hari ini kita diajar untuk terus berakar berbuah. Kita harus jadi seperti biji katanya. Masih ingat itu Bapak Ibu? Biji gandum, biji sesawi. Biji harus jatuh ke tanah. Harus jatuh. Anda dan saya sedang dibuat jatuh. Coba maknain. Dan bukan hanya jatuh. Dan harus mati. Mati apa Pak Lusindo? Jasmani. Terus kita meninggal dunia gitu? Bukan tentu. Mati akan kebiasaan buruk kita. Mati akan segala kesalahan yang selalu saja kita ulang-ulang. Mati di dalam kesombongan tadi. Mati daripada ketakutan yang terlampau besar. Pagi, siang, malam, terus ketakutan. Tidak. Berdiri tegap. Karena kalau kita mau bertobat, maka pertobatan kita itu untuk memberitakan pertobatan juga. Jadi nggak mungkin kita mengajak orang lain untuk datang kepada Kristus kalau kita sendiri belum datang kepada Dia. Tidak mungkin ada anak yang mau berdoa kalau nggak pernah dilihat papa mamanya, ayah ibunya, ya, eyang kakung, eyang putrinya, oma opanya berdoa. Dan harus ada pengampunan dosa. Pengampunan itu diberikan bukan berarti untuk mengelus-ngelus, ya wes lah, wes, sudah biar, bukan. Bukan pembiaran. Jadi keluarga Kristen, jadi umat Tuhan, bukan membiarkan yang jelek, yang busuk, yang buruk. Tidak. Dari awal kalau ada yang tidak sesuai, katakan tidak. Tapi setelah itu, ini konsep kita GKJ khususnya. Ya, yang kita kenal dengan pamerdi misalnya. Itu merangkul. Bukan menghancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang kepleset, apalagi jatuh, dan mudah-mudahan jangan jatuh sampai terjerembab. Bukan dihabisi, dihakimi, dibuli, tidak. Tapi disayang, ditegaskan sedini mungkin, bahkan sejak awal. Tidak, jangan lagi, cukup. Lalu kemudian didampingi, dirangkul, dicintai. Dan bentuk inilah yang harus kita lebih galakkan sekarang di tengah pandemi. Dan ini wujud dari yang kedua, bersaksi. Bapak Ibu, bukan membicarakan tentang saya, tetapi beberapa waktu kemarin, saya bersyukur sekali diberi kesehatan dan juga kesempatan. Ya, kesehatan dan kesempatan. Saya mau menggugah kita semua. Ceritanya begini, seorang ibu telepon saya lalu minta tolong untuk mendonorkan donor aperesis. Apa itu aperesis? Saya juga baru kenal, baru tahu, betul Bapak. Aperesis itu singkatnya adalah trombosit. Jadi donor aperesis adalah donor trombosit. Kalau selama ini kita mengenal donor darah merah, betul nggih? Ini adalah donor aperesis. Jadi mengambil bagian yang khusus, yang sangat dibutuhkan. Satu kantong darah aperesis itu nilainya sama dengan 10 kantong darah merah.
Ya ada prosesnya, ada screeningnya. Tetapi yang saya mau katakan, Bapak Ibu refleksi. Mari mendonor. Mungkin mendonor darah juga, darah merah, darah untuk trombosit, aferesis, atau mendonor dalam hal yang lain, bukan? Dari mendonor memberi, mendonor berbagi, mendonor peduli, mendonor untuk lebih respect, menghormati orang lain. Mendonor untuk mendengar. Karena kita maunya didengar. Mendengar. Mendonor untuk lebih peduli, mengasihi, mencintai. Karena Dia baik. Karena Dia Allah kita, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh-Nya yang kudus. Kita sedang menapaki untuk lebih memaknai akan Pentakosta, bukan? Ke depan kita mau lebih diterangi untuk bersinar. Dia penuh dengan kasih setia. Puji namanya. Bersaksi, selain mendonor hal lain, mendonor juga menyanyi, memuji. GKJ Kanaan terkenal dengan puji-pujiannya, paduan suaranya, seninya, keren. Potensi banyak di GKJ Kanaan. Saya katakan ini juga untuk ini warta kepada seluruh dunia, betul? Karena ini juga bisa ditonton oleh siapapun. Anda punya potensi, Anda punya segala talenta, kemampuan. Ayo gunakan untuk bersaksi dengan hati yang mau rendah dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji namanya. Ada pujian yang mau disampaikan oleh paduan suara Komisi Dewasa Muda. Puji Tuhan, mereka akan menyanyikan lagu yang saya ciptakan, Bapak. Salah satu lagu di pandemi ini ada banyak potensi dari kita yang tadinya enggak bisa masak jadi bisa masak, betul ya, Bapak Ibu ya? Yang tiba-tiba jadi koki katanya dan betul-betul bagus. Rupanya ada talenta yang bakat yang tersembunyi. Tiba-tiba bisa jahit, bisa lukis, tiba-tiba macam-macam, bisa berkebun, yang pekarangannya tadinya kering, kerontang, sekarang sudah hijau, bagus sekali. Bahkan bisa berbagi, ya sayur, cabai lagi mahal, betul? Ya, bunga seperti ini. Jadi saya tanya, ini dari mana? Apakah ini juga dari bisa dirangkai katanya? Oleh siapa? Warga merangkai. Itu juga merangkai bunga, itu juga kesaksian kita, bukan? Sehingga kami ditemani dengan bagian yang indah ini. Teman-teman multimedia juga begitu. Setia sekali dari tadi. Dan saya yakin di seluruh gereja sekarang juga demikian. Kalau boleh dikatakan ujung tombak dari gereja-gereja sekarang, besar kecil, di desa, di kota, dimanapun, di seluruh dunia. Mulmednya, multimedianya. Kalau editing sampai malam kan? Iya. Apalagi kalau ada problem. Kita dengarkan paduan suara Komisi Dewasa Muda GKJ Kanaan. Tiap hela napasku, ku kan memujimu. Ada nyanyian baru. Sebab Engkau baik. Selama-lamanya, sebab Engkau baik, penuh kasih setia, sebab
tiap nada musikku, ku kan memujimu. Kau layak disembah. Sebab Engkau baik selama-lamanya. Sebab Engkau baik, penuh kasih setia. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sembah pujian selalu padamu. Tiap degup jantungku, ku kan memujimu. Sungguh bersyukur, sebab Engkau selama-lamanya. Sebab Engkau baik, penuh kasih setia. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sembah pujian selalu padamu. Sebab Engkau baik selama-lamanya. Sebab Engkau baik, penuh kasih setia. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sembah pujian selalu padamu. Sembah pujian selalu padamu. Puji Tuhan. Demikian pujian dari paduan suara Komisi Dewasa Tuhan berkati. Bapak Ibu sekali lagi, mari berbagi kebaikan yang Tuhan sudah beri. Dan seterusnya, bawa dirimu, hidupmu, pekerjaan, studi, dan apapun yang Tuhan beri dalam kesempatan sekali lagi. Apalagi kita masih terus diberikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan, kesehatan tambah-tambah, imunitas. Bukan untuk jadi angkuh sekali lagi. Masuk dalam pertobatan, teruslah menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Ayatnya
yang mungkin bisa menjadi nas buat kita. 48. Saya mau Ibu Bapak kita baca sama-sama di rumah masing-masing, di tempat Anda masing-masing. Lukas 24. Lukas 24 ayat 48. 1, 2, bersama-sama. 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi saya tidak ikut, saya sebagai closing penutup dan komitmen kita sama-sama. Bapak Ibu silakan mengatakannya sebentar, saya itu, tapi juga sambil ajak orang di kiri kanan, ya, suami, istri Anda, anak-anak, orang tuamu, ya, ajak kita sama-sama berkata. 1, 2, 3. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri, bersama dengan umat segala waktu dan masa, mari kita meneguhkan iman pengakuan percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapa dan saudara-saudari, mari kini kita masuki doa syafaat. Saya mau kita hening sejenak, kita berdiam diri kembali untuk masuk dalam hadirat doa-doa syafaat kita, mendoakan orang-orang lain dan pihak-pihak lain kepada Tuhan. Kita diam sebentar, umat jemaat, saya beri waktu untuk hening di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah minggu ini. Kami datang kepadamu kini dalam doa syafaat-syafaat kami. Pertama, kami langsung berdoa untuk mereka yang sakit, mohon kesembuhan, pemulihan untuk Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni D. Sungkono, juga Ibu Suradi, juga Saudara Afrel, pulihkan sembuhkan juga Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, juga Bapak Y. Sudarjo, Bapak Sudaldi. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Margio. Tuhan pulihkan juga Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Y. Suudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, juga Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, pulihkan sembuhkan juga Bapak Andreas Sabari, juga Saudara Ferbrian Bagus Wicaksono, dan semua anggota keluarga-keluarga besar GKJ Kanaan, juga keluarga-keluarga besar kami masing-masing, teman sahabat yang belum bisa hamba sebut dan belum tercatat di sini.
semua mereka ada di hati dan pikiran kami juga. Di dalam kuasa darah dan tubuh Tuhan Yesus dan kebangkitan penyelamatanmu, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami masih terus berdoa untuk mereka yang terpapar dan masih dalam perawatan, baik dirawat di Wisma Atlet, di tempat-tempat khusus dalam perawatan pemulihan, di rumah-rumah sakit, atau isolasi mandiri. Tuhan sembuhkan, beri kesabaran, beri semangat, beri syukur sukacita, tidak pernah berhenti, berserah namun tidak pernah menyerah. Sehingga mereka semua boleh pulih, sembuh, dan boleh kembali dalam keluarga, rumah, dan juga kebersamaan jemaat umat dan pekerjaan, studi, dan sehari-hari. Kami berdoa juga untuk para penyintas yang sudah sembuh, biarlah kami makin untuk terus-menerus menjaga kesehatan. Dan semua kami yang juga belum sedang dirawat atau penyintas, biarlah kami terus setia 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin untuk mencuci tangan. Ingatkan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk secara hati, rasional kami juga, dan seluruh panca indera kehidupan, untuk kami diselamatkan, menyelamatkan diri kami, tapi dalam rangka menyelamatkan keluarga dan banyak orang, sehingga kami tidak abai. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk berikutnya pergumulan warga. Kami berdoa untuk para adioswo kami, para usia indah, ibu bapak yang kakung, yang putri, lanjut usia, warga gerejamu GKJ Kanaan, dan semua kami yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati juga relasi dalam keluarga. Tuhan memberkati teman-teman muda yang mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati yang mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk teman-teman pemuda, remaja yang dalam proses studi online, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hilangkan Tuhan kejenuhan, berikan semangat terus, dan mempertanggungjawabkan kesempatan sekolah, kuliah, belajar studi yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Berkati yang baru ulangan ujian, sedang ulangan ujian, atau akan ulangan ujian. Berkati khususnya yang akan tes ujian untuk lebih lagi memasuki perguruan tinggi. Yang sudah mendapat kepastian biarlah semakin bersemangat. Yang masih berjuang terus menerus, tidak kenal lelah, berharap pada Tuhan, belajar lebih sungguh, dan mempersiapkan sebaik-baiknya, dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kepada yang berkuliah, Tuhan berikan juga kemampuan untuk mengikuti apa kata dosen, dan berkuliah dengan baik. Yang sudah pasti akan berkuliah, biarlah mempersiapkan diri. Yang sedang melanjutkan kuliah, Tuhan berkati. Yang sedang menyusun skripsinya, dan juga bahkan akan masuk dalam sidang skripsi, tesis, dan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami berdoa yang bekerja dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan Yesus memberkati dalam pergumulan ekonomi, pergumulan komunikasi antar manusia, dalam melayani banyak orang, mempersembahkan yang terbaik seperti Kolose 3:23. Apapun yang kamu lakukan itu bukan sekedar untuk manusia, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Berkati studi kami, berkati kuliah teman-teman kami ini, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh bisnis, usaha, dagang, bapak, ibu, teman-teman muda, saudara-saudara kami semuanya, dan seluruh yang kami lakukan.
Ibu-ibu, Tuhan berikan semangat. Bapak-bapak, Tuhan berikan semangat, ucapan syukur dan tiada kenal lelah. Dan semua anak-anak kami Tuhan berkati, orang tua kami sampai kepada para adiuso tadi. Tuhan berikan penemanan, langkah-langkah kaki, langkah-langkah iman mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga dalam komunikasi, cinta kasih, saling mendukung, saling boleh memengaruhi hal-hal yang baik. Dan dari keluarga kami lebih banyak jadi saluran berkat kebaikan-kebaikan. Sehingga kehidupan Gereja Kristen Jawa Kanaan nyata, tidak omdo, tidak omong doang. Tapi di pandemi ini justru kami makin mau lebih dekat pada Tuhan, mau lebih akrab dengan Tuhan, dan juga dalam setiap pelayanan Gereja Kristen Jawa Kanaan. Oleh karenanya kami berdoa untuk tema pelayanan 2021, persekutuan tanpa batas. Ibrani 10:24-25 firman-Mu Tuhan, supaya segala upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis, oleh komisi, tim bebadan dan persekutuan di tiap wilayah makin aktif. Hubungan makin akrab denganmu, tapi hubungan satu dengan kami juga makin akrab, makin kompak, kesehatian, makin rendah hati. Berkati Pak Pendeta Arya dan keluarga. Berkati para majelis, penatua dan diaken. Beri kerendahan hati. Berkati juga Tuhan kesehatan mereka semua dan seluruh pelayan. Guru-guru sekolah minggu, pembina remaja pemuda, sampai aktivis-aktivis, ibu-ibu, komisi wanita, komisi dewasa, dan seluruh bapak-bapak Tuhan ikat dalam cinta kasih. Dan seluruh paduan suara, vokal grup, band, bahkan kreativitas seni yang hamba tahu luar biasa potensi seni dan talenta-talenta di GKJ Kanaan. Tuhan, ini aku, pakailah aku. Ini kami, utuslah kami Tuhan GKJ Kanaan untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuat-buat lebat dan berbuat-buat sangat banyak dalam hal yang nyata bagi partisipasi aktif warga gereja di dalam, tapi kami partisipasi aktif kepada tetangga lingkungan dan banyak orang. Oleh karenanya Bapa, kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan memberkati seluruh proses, khususnya perizinan juga dan dalam pembangunan gereja. Hamba mendengar sudah mulai lagi diupayakan hal-hal yang baru yang berhubungan dengan aset, tanah dan berbagai perizinan. Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan yang berkati urapi. Buat semuanya jadi baik, tantangan, hambatan pasti ada. Kami tidak akan menyerah sekali lagi, tetapi berserah di dalam Engkau. Kami berdoa bersama, hamba dukung dalam doa bersama semua pendeta-pendeta juga dan pelayan-pelayan Tuhan, bersama juga dengan Pendeta Arya dan seluruh keberadaan majelis dan khususnya semua umat jemaat, bahkan mantan umat jemaat dari GKJ Kanaan yang tersebar dimanapun, dan gereja-gereja lain yang juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan berkati proses perizinan pembangunan gereja. Dan setiap hari biarlah umat terus mendoakan dimulai pukul 9 di tempat masing-masing agar warga gereja dapat terus bersatu dalam doa bagi terwujudnya rumah ibadah. Tuhan berkati GKJ Kanaan selalu proses perizinan dan juga segala sesuatu yang harus dihadapi bersama dengan masyarakat sekitar, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Lembutkan hati dan berikan petunjuk jalan. Berkati pemerintah daerah kami dan seluruh keberadaan pemerintah pusat yang berhubungan dengan perizinan. Biarlah Tuhan ada secercah harapan dan terus menerus ada cahaya yang indah dan petunjuk dan kesempatan, pengharapan yang baru dan jalan keluar dan hasil-hasil yang indah di dalam dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami turut berdoa juga Tuhan, tidak hanya diri sendiri GKJ Kanaan, kami berdoa untuk proses perizinan dan pembangunan juga GKJ Bumi Indah dan juga GKJ Yeremia calon Pepantan Sawangan dan semua GKJ yang lain dan semua gereja-gereja yang sungguh bergumul berjuang dalam proses yang sama perizinan pembangunan gedung dan gereja kami di banyak tempat adalah tubuh-Mu, gereja-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa.
Terakhir kami berdoa untuk dunia dan bangsa negara kami, Indonesia. Pulihkan, sembuhkan bumi Bapa. Terima kasih untuk vaksin yang menjadi solusi. Kami percaya ini bukan satu-satunya solusi. Ini hanya salah satu solusi yang Tuhan berikan. Tapi kami juga yakin besok oleh karenanya pasti ada beberapa dan banyak solusi-solusi lain yang Tuhan akan berikan kepada bumi, kepada dunia, dan kepada Indonesia khususnya, dan di dalamnya kami menghadapi pandemi, melangkahi, menyelesaikan pergumulan. Dan jangan biarkan kami hanya hidup dalam roh ketakutan, tapi kami lebih rendah hati, lebih waspada, tidak abai, dan lebih lagi berkonsentrasi. Hati rasional kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terus bekerja, belajar, dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Doa kami Tuhan, kami mau berdoa untuk kecelakaan pesawat yang beberapa waktu lalu, segala recovery, pemulihan, penghiburan bagi keluarga yang menjadi korban. Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Bencana-bencana yang banyak terjadi Tuhan, dari awal Januari bahkan sampai dengan memasuki April ini Bapa, menurut catatan pemerintah kami saja sudah 1000-an bencana terjadi. Oh Tuhan, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami makin takut dan takluk kepadamu saja. Kami berdoa untuk kejadian terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu. Tuhan, ikat cinta, kasih, damai, sejahtera di antara kami semua, suku, ras, bahkan agama apapun. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat umat muslim di bulan Ramadan ini. Tuhan urapi, berkati. Tapi juga agama-agama yang lain, pemeluk-pemeluk agama lain. Biarlah kami pengikut-pengikut Kristus makin mewartakan sinar terang, cinta dan kasih-Mu untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh keberadaan bangsa dan kehidupan dunia. Terakhir Tuhan, kami mau berdoa pemulihan juga akibat bencana yang terjadi di NTT, di NTB juga Tuhan. Oh Bapa, tolong kami mau semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Gempa-gempa bumi juga yang terjadi baik di Malang, Tuhan pulihkan, Tuhan recovery segala sesuatu mulai pemerintah dan semua pihak, dan kami boleh terlibat, mendukung, membantu GKJ Kanaan dan kami keluarga dan pribadi lepas pribadi lewat cara manapun, lewat saluran manapun, dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun, kami mendukung, membantu mereka dalam bidang apapun dan bentuk apapun. Dan juga doa kami juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan yang terdekat, bahkan bencana gempa yang terjadi baik di Malang tadi Bapa, tapi juga di Maluku Tengah, tapi juga yang kami dengar juga terjadi di Lampung dan di daerah-daerah lain. Bencana-bencana ini Tuhan, biarlah kami makin tunduk takluk kepadamu, menyembahmu, dan bersandar hanya kepadamu di tengah pandemi ini juga dan perjuangan hidup kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Marilah dengan segala kerendahan hati kita membawa kurban syukur kepadanya. Adapun dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat dengan 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke masjid wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji, sembah dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena kasih, berkat dan cinta-Mu tidak pernah berkesudahan mengiringi setiap langkah hidup kami. Ya Allah, sebagai tanda ungkapan syukur dan sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau selalu menjamin masa depan kami, saat ini dalam ibadah bersama keluarga, kami mengaturkan persembahan kepadamu. Kami mohon Kau kuduskan sehingga layak kami pakai dalam pelayan kasih di GKJ Kanaan. Dan kepada setiap kami yang Kau percaya mengelola persembahan ini, berikan hati yang bijak sehingga dalam melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar setiap kami ya Allah dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya demi keluhuran nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya.
Bersama Yesus, marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini, terimalah berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.